Sodi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bertemu lagi di pendampingan 4 ya Bapak ya? Iya. Nah, tema pendampingan kali ini evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran Pak. Fokus pendampingannya observasi kelas CGT untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi nanti penilaiannya proses pembelajarannya yang menyangkut budaya positif, pembelajaran sosial emosional, dan diferensiasi ya Pak. Iya. Selama sebulan terakhir ini kan sudah mempelajari modul 2.3 dan sekarang sedang 3.1 ya Pak? 3.1. Nah, capaian yang menurut Bapak, saya udah berhasil nih dalam sebulan ini apa tuh Pak? Untuk kompetensi yang sudah saya anggap berhasil dalam pencapaian sebulan ini, diantaranya adalah pengembangan tentang penerapan KSE, Bu, kemudian pengembangan tentang bagaimana menerapkan disiplin positif pada anak-anak dan pembelajaran berdiferensiasi sudah kita terapkan di karena saya kebetulan bimbingan konseling di bimbingan gitu, proses bimbingan. Di bimbingan ya, proses bimbingan, betul Pak. Ada kesulitan yang dialami dalam pembelajaran daring? Kesulitan biasanya secara umum sih, misalkan karena ini materinya BK, berkaitan dengan materi untuk menerapkan misalkan berdiferensiasi itu tugas-tugasnya bukan tugas seperti materi pelajaran, sehingga kita menerapkan diferensialnya itu dalam beberapa kategori gitu, misalnya bagaimana keaktifan aktivitas anak, kemudian bagaimana dia memberikan contoh misalnya, jadi ya termasuk model belajarnya apa gitu. Kemudian dalam hal KSE, karena memang ini berkaitan langsung dengan materi bimbingan konseling gitu. Iya, kan ada ya Pak? Iya, ada bimbingan pribadi, sosial, karir, belajar, jadi menyangkut di situ. Jadi secara umum sih kesulitan teknis tidak ada, cuma itu untuk yang berdiferensial tugasnya bukan materi pelajaran gitu. Luar biasa, berarti Bapak sudah bisa mengimplementasikannya Pak ya? Iya. Kemarin kan ada tugas ya Pak membuat RPP. Iya. Nah, itu sudah kesayakan, terus ada revisi kan, ini harus direvisi. Sudah direvisi Bapak? Sudah Bu, nanti print-outnya yang terbaru. Sudah di print juga kan ya Pak? Iya. Nah, sekarang kita lanjut ke percakapan praobservasi Pak. Praobservasi. Tujuan pembelajaran yang nanti akan diajarkan apa Pak pas observasi? Tujuan pembelajaran untuk siswa, untuk murid, yang pertama siswa mampu mengenal berbagai kompetensi sosial emosional, walaupun mungkin sudah dilaksanakan. Yang kedua, siswa bisa menerapkan salah satunya adalah manajemen diri, karena nanti akan saya bahas tentang rencana ke depan gitu. Kemudian siswa mampu menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan orang lain. Kemudian siswa bisa menentukan pilihan karirnya dan bertanggung jawab. Di KSE juga ada bertanggung jawab. Kalau di sini bertanggung jawab dengan pilihannya, misalnya kelas 12, karena nanti kan ada alternatif kalau lulus nikah gitu. Fenomena yang ada nikah, kerja atau kuliah. Nah, seandainya menentukan dari hal-hal itu harus bertanggung jawab seperti itu secara umum. Oke. Kalau area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Area pengembangan yang mencapai, pertama bagi saya sebagai guru atau bagi Bapak sebagai guru? Ya, bagi saya sebagai guru, pertama bisa saya tadi menerapkan KSE, kemudian bagaimana saya juga bisa melatih untuk misalkan nanti dalam pembelajaran atau bimbingan ini mengembangkan dengan jawaban-jawaban siswa
atau konseling siswa nanti di tindak lanjutnya. Jadi anak-anak datang ke ruangan sehingga mereka bisa terbuka. Jadi nanti dengan kalimat terbuka dan pertanyaan terbuka gitu. Jadi intinya bisa menggali potensi murid dengan tepat gitu. Ada lagi Pak? Ya, kemudian selain itu juga saya bisa mengembangkan percakapan saya untuk bisa lebih hadir seluruhnya nanti dalam konseling, juga dalam pengajaran nanti. Karena nanti kalau konseling biasanya perorangan atau kelompok 2 atau 3 orang itu langsung tatap muka sesuai permasalahannya. Dan nanti saya juga akan menerapkan paradigma coaching ya dalam konseling itu jadi dipadukan lah. Gitu. Strategi pembelajaran yang dipersiapkan apa Pak? Untuk hari ini untuk pembelajaran nanti strateginya karena ini bimbingan konseling ya bukan materi pelajaran, jadi saya akan menerapkan tanya jawab juga tanya jawab bervariasi Bu ya dipadukan dengan mungkin nanti brainstorming tukar pendapat juga kalau nanti waktunya masih ada tugas-tugas gitu. Tapi lebih ke sama bervariasi dengan tujuan nanti tindak lanjutnya mereka konseling gitu secara pribadi. Betul. Nah, percakapan praobservasi sudah selesai ya Pak. Ya, jadi percakapan praobservasi ini tujuannya untuk mengetahui seberapa siapkah Bapak akan melakukan pembelajaran saat ini ya. Kita lanjut ke observasi. Ya, mana Ke kelas ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu dengan materi dari bimbingan konseling LPK. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan kalian atau rencana apa yang akan kalian kerjakan sesudah lulus dari kelas ini ya. Nah sebelum kita mulai ke materi, silakan ada yang mau memimpin doa. Ada rekannya materi. Jadi untuk siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita mulai materi. Namun sebelumnya ada yang punya pantun atau mau ada game boleh nggak? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti Bapak menyampaikan. Nanti yang urutan selanjutnya atau nomor selanjutnya dari permainan ini nanti kalian harus menjawab. Pertanyaannya adalah apa rencana kalian nanti sudah lulus. Nah, caranya berhitung. Nah, urutan yang ketiga itu kalian harus menyebut oke gitu ya. Misalkan 1, 2, 3 oke, 4, 5 oke gitu. Paham? Oke. Santai aja ya. Dari depan dari Aldi. Nanti. 2. Ya. Siapa namanya? Dan ya nanti Bapak belum absen sengaja. Oke. Karena tadi kesepakatannya kan yang urutan nomor 3 atau urutannya tadi kan dari saya ke 5 ya. Absen nomor berapa nih? 18. Nanda, apa cita-cita kalian, rencana
rencana sesudah lulus dari sini dan apa alasannya? Ya. Bantu mama. Berarti rencananya bekerja. Oke. Ya. Kenapa tidak ada rencana kuliah misalnya? Masalah biaya. Oke. Lanjut. Tadi Nana umur berapa? 5. Sekarang dari nomor 1. Siap-siap yang lain ya. 4, 5, oke, 1, 2. Ya. Siapa namanya nih? Absen nomor 10. Epi Aulia Syam. Apa rencana Epi sudah lulus dari SMA dari saat ini? Rencana ingin kuliah. Kalau misalkan kuliah, kira-kira jurusannya apa atau program studinya apa? Desain tata busana ya. Oke, kenapa Epi ingin jurusan itu? Karena ada bakat ya. Terkesima. Ya, oke. Yusuf, apa rencana kamu sih sudah lulus dari sini? Rencana saja. Masuk ke akademi militer. Wes, akademi militer. Sudah tahu informasi Akmil akademi militer? Sudah. Di mana kampusnya? Di Magelang. Di Magelang. Persyaratannya udah tahu? Sudah. Ya. Ya, tepuk tangan buat ya, baik mas kalian, itu kita mengenai sendiri sebentar. Nah, selanjutnya izin itu ya, yang apa tuturi? Ya, nggak apa-apa. Kalau yang lain, yang hadir semua di sini sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah ya. Nah, tadi saya sengaja tidak di absen dulu, saya panggil dulu, sudah bertanya yang tidak masuk. Yogi Mira, kemana? Sama ya. Yusuf, Saskia, Airunisa. Ada yang belum dipanggil namanya tapi hadir, yang kelewat namanya sudah semua. Baiklah. Dari materi yang tadi disampaikan, kemana SMA, kira-kira bagaimana kalian kalau misalkan membaca tulisan ini, yang terpikir di benak kalian apa saja? Kalian apa yang dituntut dari tulisan ini? Ya? Boleh yang menjawab? Ya, apa? Sok, nih, sebutkan. Ya, sok apa? Harus memiliki cita-cita. Kemudian apa lagi? Boleh. Harus sudah membuat rencana. Sudah membuat rencana? Nah, rencana. Nah, siap. Nah, secara umum, apa yang direncanakan kalau seseorang lulus dari sekolah itu ada 3 hal ya. Nah, tadi di awal judulnya adalah bagaimana kita merencanakan sesudah lulus dari sekolah ini. Ya. Karena materi menyangkut bimbingan karir dan juga pribadi sosial. Ya. Tidak ada penilaian dibundel gitu, tidak ada. Tapi bagaimana nanti untuk semester depan di Januari itu kalian semua yang ikut S2 juga sudah harus diturunkan itu ilmunya kepada adik kelas, karena kalian konsentrasi ke ini, ke karir ya. Jadi mulai pengisian PDDS, kemudian mulai juga mendaftarkan untuk ke perguruan tinggi negeri khususnya yang tanpa tes gitu ya. Nah itu kemudian selama pembelajaran ini kita nggak sini, silakan kalau ada yang uji mau ke lab dan sebagainya. Dan
mengaktifkan handphone dulu ya. Nanti kalau di pertanyaan akan datang misalkan tugasnya pakai handphone, saya siapkan nanti pakai handphone, tugasnya pakai apa, mengisi kuis dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita lihat ke tayangan ini. Nah, masa belajar kalian di sini adalah 3 tahun ya. Nah, 3 tahun itu adalah 3 tahun pelajaran tidak efektif. Nanti terambil libur, kemudian ada kegiatan. Paling efektif itu sekitar per tahunnya itu 8 bulan nah, kalau dipadatkan gitu ya, dari persiapan MOS dan sebagainya. Nah, oleh karena itu waktu yang terbatas ini kalian harus persiapkan. Kenapa? Sebab mau tidak mau kalian siap tidak siap, kalau tidak mempersiapkan kalian akan meninggalkan sekolah ini. Bikinlah kesan yang baik, bikinlah semua waktu yang ada dengan digunakan sebaik-baiknya. Itu maksudnya bikin kesan yang baik itu. Sikap juga sama ya, pada di kelas, pada teman, pada bapak ibu guru. Karena suatu waktu kalian akan meninggalkan sekolah ini. Jadi tahun depan bulan sekitar April Mei itu nanti bulan Juni itu udah akhir gitu ya. Juli itu kalian sudah nggak boleh pakai seragam ini. Makanya masih di sekolah, pakailah yang sempurna yang baik. Waktunya sekolah pakai seragam sekolah, waktunya main pakai seragam main ya. Secara umum biasanya ketika lulus dari SMA itu ada 3 yang direncanakan dilanjutkan. Yang pertama adalah melanjutkan pendidikan kuliah, nanti kita bahas ya. Yang kedua mengikuti kursus. Nah, kursus dengan kuliah ada perbedaannya. Kemudian yang ketiga memasuki dunia kerja. Nah, yang keempat berkeluarga. Nanti saya tidak akan bahas banyak tentang berkeluarga, hanya disimpan di nomor 4. Nanti juga bagus. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan atau jawaban apa perbedaan kuliah dengan kursus? Mangga. Iya, gimana? Dan sama kursus juga pendidikan. Ya, apa perbedaannya? Boleh angkat tangan? Stop. Boleh, Pak Jami. Ya, siapa nih? Kok biasa ini sama apa? Siapa yang bisa menjawab boleh? Tadi gila. Apa bedanya kursus dengan kuliah? Ya, enggak. Mungkin kuliah merupakan kelanjutan pendidikan, tetapi dikhususkan kepada studi-studi atau bidang-bidang tertentu atau secara khusus. Sedangkan kursus sebenarnya sama-sama melakukan pendidikan, akan tetapi lebih dijurusan kepada untuk melanjutkan pekerjaan. Ya, Pak. Iya. Jadi kalau kursus lebih ke pekerjaan dengan cepat gitu. Kalau kuliah sama juga pendidikan. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menjawab dari Kang Dahlia? Yang lain boleh. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Ada dari nomor berikutnya. Nanti tujuan selanjutnya ya sampai dijelaskan. Nanti diharapkan kalian nanti sesudah mengikuti pelajaran ini bisa kemarin pas berapa ya konsultasi dengan Bu Mega dengan saya misalnya, jadi biar ada tindak lanjut ke depannya. Nah, pendidikan itu kuliah masuk ya, kursus juga pendidikan, tapi biasanya jadi dengan latihan itu jangka waktunya relatif lebih cepat dan kepada keahlian tertentu gitu ya. Misalkan apa ya, kalian tahu contoh daripada kursus saja, kursus jahit, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus masak, bisa, kursus apa lagi? Ya montir apa? Mekanik ya, bisa misalkan
atau mobil atau kursus nyopir juga ada tempat kursusnya ya. Sedangkan kalau kuliah lebih lama waktunya, kemudian relatif lebih banyak program dan jurusan yang dipilihnya. Lanjut, Pak Agus. Nah, kalau kalian ingin kuliah yang nomor 1, pertama yang dari pertimbangan adalah minat. Ada yang tahu artinya minat? Keinginan lah. Minat itu agak identik dengan keinginan, yaitu bagaimana keinginan kalian kepada jurusan tersebut. Kenapa harus ada minat? Ya, biar tetap, biar karirnya berlanjut. Misalnya saya lulus dari sekolah, contohnya misalkan ada yang mau kuliah, siapa? Tadi yang udah kuliah tadi siapa? Nah, tadi jurusannya desain. Nah, yang lain udah berarti yang jawab lagi. Boleh nambah, tapi yang lain dulu. Contoh jurusan di kuliahan ya. Apa? Misalnya nih, bapak nih saya apa nih? Guru. Berarti yang nyambung jurusannya adalah pendidikan atau keguruan. Nah, kalau kalian ingin jadi guru juga harus minat dulu, jangan sampai tidak minat dari siaran dipaksa mama atau mama di SD sampai pensiun nanti malah jemput gitu ya. Walaupun mungkin nanti bisa nyambung, bisa jadi berminat, tapi alangkah baiknya pertimbangan nomor 1 adalah minat dulu ya, karena minat berkaitan dengan keinginan, kecenderungan. Yang kedua, kemampuan akademis. Untuk jurusan tertentu biasanya akan mempelajari yang materi dasarnya itu yang di SMA, karena kita tuh memang dipersiapkan untuk kuliah, ya. Dipersiapkan untuk kuliah. Kemampuan akademis biasanya berkaitan dengan ciri khas program tertentu. Misalnya ini kan jurusan IPA ya, berarti materi intinya adalah pelajaran IPA, matematika, kimia, fisika, biologi. Boleh siapa yang bisa memberi contoh? Misalkan kalau biologi itu untuk pelajari pelajaran biologi itu untuk mempelajari nanti di perguruannya apa? Nah, biasanya misalkan untuk kedokteran, bagus. Apalagi yang berkaitan apotek atau farmasi, apoteker ya. Itu gizi juga berkaitan dengan biologi. Kalau matematika, semua hampir semua ya. Nah, yang bidang kedokteran juga ada. Jadi makanya harus jadi perhatian, karena apa yang kalian pelajari adalah dasar nanti kuliah. Nah, kecuali kalau misalkan dari SMK itu biasanya untuk persiapan bekerja. Kalau kalian kerja lulus dari SMA bisa, tapi nanti levelnya ya level kayak SMK. Kita nggak bahas itu, karena kalian dipersiapkan kalau bisa kuliah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemampuan akademis, ekonomi. Tadi udah kan jawaban awal tadi ya. Kenapa tidak kuliah? Saya menjawab karena secara ekonomi itu. Nah, jadi pilih jurusan yang misalnya nanti tugas-tugasnya tidak memberatkan secara biaya, ya. Karena nanti ada perbedaan, Pak. Kalau misalkan saya ingin jadi guru, guru apa dulu? Guru itu ada beberapa jenis ya. Kalau guru SD biasanya guru kelas ya. Kalau guru SMP SMA guru bidang studi mata pelajaran tertentu. Nanti gelarnya adalah SPD. Kemudian status perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi secara umum itu statusnya ada yang negeri dan swasta secara kelembagaan, tetapi secara akreditasi itu ada yang akreditasi A, B atau C. Kalau supaya kita aman nanti lulusannya, carilah yang akreditasi perguruan tingginya dan jurusannya itu A atau B. C juga boleh kalau baru berdiri, walaupun tadi negeri atau swasta, lihat akreditasinya ya. Karena nanti kalau misalkan akreditasinya bermasalah, nanti di karir di kerjaan bisa jadi masalah. Sebab nanti kalau misalkan kalian jadi pegawai, dulu ada kelas kalian yang diterima di RSPAD Jakarta itu
dicek apa betul sekolah di SMA Pamarican jurusan IPA gitu ya. Sama di perguruan tinggi juga, kalau misalkan kalian masuk jurusan pekerjaan misalnya pegawai negeri sipil atau ASN, ternyata akreditasi perguruan tingginya tidak memenuhi syarat, jadi bermasalah. Kemudian peluang karir, siapa yang bisa beri contoh? Boleh. Misalkan jadi guru tadi contoh, ini Pak Sodik ini saya guru. Berarti kalau yang linier yang nyambung itu dari jurusan kuliahnya apa? Pendidikan atau keguruan ya. Nah, nanti gelarnya biasanya SPD ya. SPD ya. Misalkan Pak, saya jurusannya matematika murni atau pendidikan matematika. Nah, kalau pendidikan matematika tetap gelarnya SPD, tapi kalau matematika murni kalau dulu SSI, sarjana sains, berbeda ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa dicek gelarnya apa jurusannya. Nah, peluang karir ini maksudnya adalah bagaimana nanti kalian kuliah harus nyambung kerjanya. Jangan cari jurusan yang misalnya susah, kalau bukan susah kerja cuma jauh misalnya, karena biasanya ahli itu terbatas. Ya. Kemudian ada beberapa jurusan yang dianggap berat karena penyelesaiannya agak lama, misalnya kedokteran dan sebagainya ya. Nah, makanya kemampuan ekonomi dan akademis harus nyambung, karena ada biaya tertentu yang berbeda. Kalau kalian kuliah keguruan, biaya prakteknya tidak terlalu mahal, tapi kalau kalian nanti ngambil kedokteran itu biaya prakteknya juga memerlukan banyak dana anggarannya. Lanjut, Agus. Nah, minat, bakat, sudah kebahas ya. Cita-cita disesuaikan. Kalau tidak bercita-cita jadi guru ya jangan nekat ke keguruan. Kemudian tipe diri, kamu orangnya bagaimana? Misalnya ada yang takut nyari detik darah. Nah, jangan coba-coba misalnya ambil kebidanan, jadi paksa ke mama kebidanan atau kedokteran gitu ya. Kenapa? Karena dia akan berkaitan dengan diri kita. Nah, contoh tadi yang sering, kalau tidak berminat jadi guru, ya janganlah cari yang lain yang kalian minat. Jadi biasanya memahami diri atau tipe diri ini berkaitan dengan minat dan bakat. Misalkan tidak senang dengan kemiliteran, atau begini, kalian tipenya senang dengan banyak orang atau di tempat bekerja yang menyendiri, misalkan lab ya. Kalau dari MIPA itu kan ada tugas-tugas kerjanya nanti yang ada di ruangan sendiri berdua gitu, meneliti atau sebenarnya apoteker juga ya. Nah, kalau tipe-tipe orang yang saya nggak bertahan kalau begini, ya jangan ambil jurusan itu. Jadi nanti terpaksa. Atau misalkan militer tadi, contohnya tadi akmil atau tentara, siapa ya? Kalau tidak minat dengan kemiliteran ya jangan. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan dengan tipe diri kita. Kemudian non akademik, kalau tadi akademik, ya non akademik, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan non akademik biasanya jurusan tertentu itu diperlukan, misalnya jurusan olahraga. Selain nanti teori olahraga juga biasanya dites olahraga. Kemudian waktu kuliah tadi contohnya beberapa jurusan itu agak lama karena banyak yang harus dipelajari. Beberapa jurusan itu cepat. Program, ada program yang jenuh, yang sepi peminat. Ada program yang saingannya ketat, banyak peminatnya. Nanti bisa dicek, nanti dipandu ya pas 12 semester kedua lah. Kalian nanti dipandu, saya dengan dunia nanti mandu. Jadi kalian mulai dari sekarang di browsing gitu ya. Kalau mau kuliah jurusan apa, di mana, perguruan tingginya di mana, termasuk bisa dicek tahun ajaran lalu berapa peminat, kemudian daya tampungnya berapa. Peminat itu yang daftar, daya tampung adalah cukupnya dana dari pemerintah misalnya kalau negeri gitu ya. Lanjut. Nah ini
kita bahas kuliah dulu. Untuk yang tadi ada yang mau ditanyakan boleh, tadi masih ingat kan? Kemampuan, minat, bakat, status. Nah ini sambil dijelaskan boleh yang mau nanya ya? Sok sambil kalau saya biar mudah biasanya sering disingkat pisau. Nah, apa? Pisau. P-nya politeknik, I-nya institut, S-nya sekolah tinggi, A-nya akademi, U-nya universitas. Boleh siapa yang mau menjelaskan perbedaan atau contoh tiap jenis perguruan tinggi ini sok enggak? Angkat tangan boleh. Diskusi sama temennya. Semua tiap pasang harus menjawab pertanyaan satu. Pengertian dari pilih ya, boleh pilih. Pengertiannya apa? Satu pengertiannya apa, yang kedua perbedaannya, yang ketiga contohnya. Contoh di kertas mana? Silakan ditulis di kertas atau di buku. Diskusi dengan temannya. Yang universitas boleh ngambil dua saja. Universitas maksudnya ini bedanya dengan sekolah tinggi ini, nggak apa-apa, nanti kita bahas. Contohnya misalkan universitas apa yang kalian tahu? Waktunya 6 menit. Ya, ada. Boleh cari di Google. Ya, ini saya cari dulu. Boleh sambil ya, saya cari. Oke, 2 menit lagi. Ya, yang sudah ketemu boleh angkat tangan sambil lanjut yang lain.
angkat tangan. So, boleh lanjut. Baca nih. Ya. Politeknik ialah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi, sehingga politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Untuk contohnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Politeknik Perhafalan Negeri Surabaya. Ya, bagus. Terus yang lain ada lagi universitas atau apa sebelahnya? Institut. Ya, institut apa? Institut adalah sebuah lembaga perkumpulan badan organisasi yang kebanyakan didirikan dengan tujuan melakukan suatu pendidikan dunia, namun juga ada yang didirikan untuk usaha pendidikan, kebudayaan, sosial, dan rehabilitasi. Contohnya seperti Institut Teknologi Bandung sama ITB. Institut Pertanian Bogor. Bogor ya. Jadi di sini ya. Contohnya tadi ITB dan IPB. Oke, ada lagi yang mau membacakan hasil diskusi? Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan berbagai program akademik, termasuk gelar sarjana, magister, dan doktor. Contohnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Oke, ini universitas. Politeknik tadi sudah ya. Silakan yang lain. Ini masih dua yang kosong. Ya, mana ya? Akademi adalah suatu institusi pendidikan tinggi, penelitian atau pengembangan kehormatan. Contohnya Akademi di Surabaya, Akademi Minyak dan Gas Bumi, Akademi Kimia Analisis Jabar, Akademi gas ya. Ya, bagus. Ada lagi? Siapa yang mau menjawab politeknik? Tadi udah kebahas ya, tapi lebih jelas lagi. Ya, jadi dari tadi yang dibacakan teman kalian ya, masih ada lagi ya yang mau bicara? Ya boleh ya, nanti angkat tangan saja. Sekolah tinggi biasanya ini jurusan tertentu, ya jurusan tertentu dan rumpun tertentu. Misalkan sekolah tinggi ilmu agama, sekolah tinggi ilmu kesehatan, di situ tidak ada jurusan keguruan, ya. Ya sekolah tinggi apa lagi? Ini contohnya. Iya, ya. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi tentang ekonomi saja yang dibahas, ya. Kemudian kalau akademi biasanya ini lebih ke mirip dengan politeknik vokasi ya. Misalkan tadi contoh Yusuf ceritanya ke Akmil. Ada yang tahu sih katanya? Akademi militer. Jadi di sini cuma tentang militer, menyiapkan untuk jadi pejabat tinggi di ketentaraan. Ya. Ada apa contoh apa lagi? Akademi kebidanan. Cuma kebidanan saja di situ, tidak ada jurusan matematika, tidak ada jurusan keguruan ya. Jadi itu yang membedakannya. Institut sama, institut juga satu rumpun. Misalkan Institut Teknologi Bandung, banyak jurusan, banyak program, tapi rumpunnya teknologi saja. Tidak ada di ITB. Jadi nanti ketahuan kalau yang belum kuliah di mana di ITB jurusan apa keguruan, nggak ada. Berarti kalau di ITB jurusannya kira-kira apa? Nanti bisa dilihat. Teknik, teknik. Ya tentang teknik-teknik lah ya. Kalau nanti banyak bisa di browsing di informasi, namanya informasi perguruan tinggi negeri ya. IPB tadi kan contohnya ini aja yang ada ITB dan IPB sama pertanian, tentang pertanian ya. Nah, nanti D3-nya biasanya ada jurusan-jurusan yang agak mirip. Nah ini perguruan tinggi yang harus kita kenali. Nanti biasanya kalau nanti akhir tahun ajaran sudah lulus, ada brosur, ada yang membagikan, ada yang lewat email. Hati-hati, jadi nanti konsultasikan dengan wali kelas, dengan guru BK ya. Ini jenis-jenis perguruan tinggi, jadi biar mudah disingkatnya BISO. Nah nanti kalian mau gimana kuliahnya? Nah kemudian terakhir universitas, bagian ini
tinggi akademik universitas ya. Biasanya universitas itu lebih luas, jadi berbagai rumpun ada di situ. Kalau tadi di IPB pertanian, nah kalau di universitas berbagai macam rumpun ilmu dibagi dalam beberapa fakultas. Nanti fakultas dibagi lagi beberapa jurusan nanti dibagi lagi beberapa bagian-bagian lagi ya, atau biasanya disebut dengan program studi atau prodi gitu ya. Nanti program studi juga nanti ada jurusan tertentu ada kelanjutannya atau spesialis kalau kedokteran misalnya seperti itu. Nah, di universitas biasanya perguruan tingginya dari D3 sampai tadi ya S1. Nah, sarjana itu S1 singkatannya. Coba contoh gelar sarjana, siapa yang mau jawab? Sarjana pendidikan disingkat SPD. Terus apa lagi? Sarjana hukum disingkat SA. Sarjana ekonomi SE. Terus sarjana komputer SKOM. SIP atau juga ada SST, sarjana sains terapan dan sebagainya. Apalagi sekarang sambil dicari ya, informasi gelar sarjana juga berubah-ubah. Ada yang baru-baru gitu ya. Ada SPT, ada apa lagi? Nah, di sini Bapak Ibu juga kan ada yang gelarnya SSI, SH, SE, SPD, SPDI, SAG dan lain-lain. Jadi di perguruan tinggi yang statusnya universitas ini lebih luas. Fakultasnya apa? Misalkan Fakultas Agama Islam, berarti di situ jurusan-jurusan program tadi rumpun yang ada di akademi ada di situ bisa di sini. Nah, beda lagi dengan institut itu cuma satu rumpun, misalkan IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tentang keguruan. Nah, kalau di universitas ada fakultas keguruan gitu ya. Jadi kalau di universitas ini contoh gitu ya, misalnya universitas itu biasanya ada bagi beberapa fakultas. Keguruannya misalkan FKIP. Nah, FKIP kalau di institut namanya IKIP. Ya. Kalau di sekolah tinggi tinggal jurusannya sekolah tinggi ilmu apa? Keguruan dan pendidikan STKIP gitu ya. Atau sekolah tinggi ilmu ekonomi, hanya ekonomi saja, tapi kalau di universitas di fakultas ekonomi. Lanjut Pak Agus. Sambil dilanjut pembahasannya boleh yang mau bertanya. Pak, Ya. perbedaan SPDI dengan SAG itu bagaimana? Ya. SPDI dulu ya gelarnya. Sekarang SAG masih ada atau tidak nanti dicek. SPDI itu sarjana pendidikan Islam, biasanya jurusan tarbiyah atau pendidikan. Kalau SAG bisa jurusan pendidikan agama Islam, bisa misalkan usuluddin, bisa di fakultas dakwah, biasanya SAG. Kalau SPDI dulu SAG juga masuk di situ. Jadi SAG itu bisa non muslim juga bisa ada SAG gitu ya. Misalkan di sekolah pendidikan agama Kristen juga. Kalau SPDI ya pasti Islam pendidikannya, nggak tahu agamanya, bisa jadi kan orang tua mempelajari Islam juga kan bisa. Tapi maksud di sini adalah pendidikannya. Gitu. Bagus. Pertanyaan yang lain, semangat. Lanjut ya. Nah, ini juga harus perhatikan bagaimana status dan akreditasinya. Jenjang tadi sudah ya. Dari sampainya ada D3, D2, tadi sampai disebutkan oleh itu. S2 itu magister, ya, magister. Gelarnya biasanya M. Kalau S1-nya SPD, S2-nya MPD. Kalau S1-nya SAG, MAG. Kalau doktor, singkatnya besar ya sebutnya. Ini maksudnya bukan dokter itu S3. Kalau dokter itu gelar aslinya itu sarjana kedokteran, tapi biasanya dipanggilnya jarang gitu. Dipanggil dokter di depan. Kecil hurufnya. Dokter ini ya. Kalau ini
doktor. Kalau zaman dulu doktorandus, tidak lagi doktorandus itu S1, disingkatnya DRS. Nah, ini biasanya untuk ilmu sosial dari PS. Kalau perempuan DRA, dokter Anda. Kalau dari MIPA, dari rumput IPA itu insinyur. Pernah dengar insinyur ya? Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kalau ada yang itu berarti pendidikannya yang lama. DRS, DRA, insinyur. Kalau sekarang sarjana teknik atau sarjana sains. Insinyur apa? Pertanian. Sekarang SPT. Ya. Kemudian tadi ini yang dibahas adalah menyangkut sistem juga bentuk perguruan tinggi. Kemudian sistem penilaian masa baru itu ada dua, ada tes pakai nilai kalian di kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 5. Makanya hati-hati, nilai itu masa depan ya. Karena nanti kalau sudah rapot tidak bisa dirubah. Kalau ada perubahan nanti bisa dihukum kepala sekolahnya karena itu manipulasi data. Nah ini perhatikan. Yang kedua sistem tes atau UTBK kalau di negeri ya. Jadi nanti kalau mulai pendaftaran lewat PDSS daftar, Pak lulusnya bagaimana? Jadi pemberitahuan saja dikasih tahu lulus kalian. Nanti ada namanya siswa eligible. Kita akreditasinya A 40% untuk berhak daftar tanpa tes. Ya, sampai yang nomor 3 ada pertanyaan di sistem penilaian masa baru. Nah, kalau di negeri tiap tahun namanya berbeda, tapi secara umum ada tes dan non tes. Dulu namanya SNPTN, yang tes namanya SBMPTN. Dulu lagi zaman saya itu PMDK, ya. Terus undangan. Nah, nanti tahun ini moga-moga tidak berubah ya, sistem penilaian masa baru berprestasi. Ada sistem penilaian masa baru nasional dengan tes PBK ya. Kemudian perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini untuk dinasan ini beberapa tertentu yang dipersiapkan biasanya untuk di lembaga negara. Ada yang tahu contoh kedinasan perguruan tingginya? Sering kan kita dengar. Biasanya pembayaran itu ditanggung oleh negara, SPP, seragam, bahkan ya untuk gaji dosennya tidak sama sekali dipungut dari calon mahasiswa. Tapi kalau misalkan nanti ada masalah, berangkat tata tertib atau tugas ada turun, kalian dituntut harus mengembalikan ke kas negara. Bahkan biasanya untuk tertentu sudah disiapkan NIP-nya, lulus langsung bekerja. Apa contohnya sering kalian dengar? Ya, STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Apalagi? Dinasannya? STAN, apalagi? 3 lagi ada 2 lagi lah. Yang di biaya negara? Sekolah Tinggi Sandi Negara. Ada sekolah tinggi Sandi Negara, intelijen negara kayaknya ada juga. Iya itu terbatas. Kalau sekolah tinggi Sandi Negara itu dulu di Parung. Nah ini untuk tugasnya di intelijen ya. Kalau sekolah di intelijen itu rasa negara biasanya nggak terlalu terbuka gitu ya. Sekolah tinggi apa tadi sih? Sekolah tinggi intelijen negara gini. Seting gini. Gini tulisnya singkatannya. Ya. Ya. Ada juga sekolah tinggi Sandi Negara. Nah, ada lagi yang terkenal dulu biasanya lulusnya langsung dari camat apa? Dulu STP DN atau IPDN ya. Lanjut Pak Gus. Nah, khusus tadi ya jawaban kalian sudah masuk di sini. Nah, belajar motor, komputer, biasanya belajar pendidikan dan berbasis vokasional, keterampilan biar langsung kerja tanpa gelar ya. Ada kamu ingin masuk khusus tapi ingin juga ada gelarnya nggak ada, nggak diwisuda. Lanjut Pak Gus. Nah,
masuk dunia kerja macam-macam, tapi prosesnya rata-rata seperti inilah. Secara umum ada dua, kalian dunia kerja itu mau bikin pekerjaan sendiri atau wira swasta. Kalau swasta hanya sendiri ya, swalaya itu melayani sendiri, swasembada kekuatan sendiri. Swasta, wira swasta ini kamu mandiri, punya modal sendiri, usaha, teman-teman suruh kerja. Nah, periode ini pekerjaan berbeda dengan dulu. Ya. Orang kaya juga berbeda zaman sekarang dengan beberapa dekade ya. Coba jenis-jenis pekerjaan sekarang apa? Menghasilkan uang hanya di rumah apa coba? Itu yang serba online itu. Dah, kreator digital, apalagi nggak ada dulu. YouTuber, blogger, apa lagi? Ya sekarang jual sudah pakai online kan? Belanja juga sekarang udah mulai banyak kan, coba lihat jasa-jasa pengiriman itu semakin menjamur. Dulu tuh jarang. Ya misalkan ibu-ibu yang punya anak kecil beli pampers daripada jalan-jalan ke pasar, anaknya nangis minta jajan, ini lewat itu gitu ya. Nah jadi secara umum adalah cari uang kerja, mau kerjanya di mana? Tes, seleksi penempatan biasanya di sekolah-sekolah tertentu ada pelatihan itu, tapi kita karena sekolah umum. Nah, mempersiapkan nomor 2. Kalau kita dari sekolah umum biasanya kalau sarjana nanti kalian bisa daftar pegawai negeri sipil, misalnya kan yang sekarang masih jadi idola. Kalau dulu di kota orang nggak pada berminat jadi pegawai negeri sipil gitu ya. Nah, tapi kembali kepada yang tadi, kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kamu pilih. Kalau jadi pegawai negeri sipil ya kerja teratur pagi sampai sore, penampilan rapi, tapi di nama dayaan. Beda kamu dengan pengusaha, celana pendek, kelihatan juga pakai celana pendek, kaos, mobilnya mewah. Dan tadi yang saya sampaikan, kaya sekarang beda dengan zaman dulu. Kamu zaman dulu orang tua kita yang namanya kaya itu brodi dulu, brodi dulu, brodi patok. Kaya di tengah mobil, segala rupa ada. Kebun, lega, sawah, lega. Sekarang tidak. Uangnya di mana? Di bank, deposito, atau punya misalkan waralaba, punya Swalaya, punya SPBU. Ya. Jadi ya rumahnya kecil gitu ya. Dan gaya hidup juga berbeda saat ini dengan sekarang. Nah, jadi kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan yang pilih. Oleh karena itu nanti pulang sampai rumah mulai diskusi dengan orang tua. Pak, Bu, Ma, Pak pakai, Mane, Mbok, kamu dengan kakak. Sesudah lulus, Mas Odi, harus diskusi mau kemana. Karena kamu tidak lama lagi. Cepat banget kalau udah bulan November coba. Nanti tiba saatnya konsultasi dengan BPK nanti dipanggil ibunya. Kalau coba dulu ke negeri dulu ya. Nanti kalau tidak masuk yang tanpa tes, masuk yang BPK. Nanti kalau tidak ke swasta. Tapi semuanya harus pakai pertimbangan. Bukan berarti negeri swasta itu bersama. Sebenarnya nanti karir pekerjaan tergantung kualitas kita. Tetapi bagaimana? Karena tadi tujuan pembelajaran diantaranya adalah kalian bisa memanage diri, bertanggung jawab dengan pilihan yang saya pilih. Nah, jadi siap. Kalau kamu jadi pekerja, jadi pegawai ya harus siap. Dikasih tugas disuruh-suruh. Beda nanti dunianya. Ya. Ini mental terbuka tadi ya, tipe. Kalau tipe nggak mau disuruh ya jangan jadi pegawai, kamu jadi bos. Maka ini ada yang bertanya mau masuk di dunia kerja? Boleh? Lanjut Pak Gus. Nah, kalau itu nggak usah tanya-tanya. Kalau bisa jangan dulu itu. Memang dalam agama bagus nikah muda dan sebagainya, tapi nanti bisa belajar ya bapak ibu guru atau ibu guru lah, karena banyak publik kamu curhat dengan ibu guru bagaimana ternyata tidak semudah itu ya. Dalam keluarga ini banyak hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita siapkan gitu ya.
Jadi belum tentu yang sekarang kalian punya pacar, punya kekasih itu jadi jodoh kamu belum tahu kan misalnya. Tapi banyak yang harus siapkan lagi seorang laki-laki. Ya. Makanya karena kalian akan menghadapi masa depan, siap tidak siap mau tidak mau, siapkan untuk mencapai masa depan. Jadi kalau keputusan ini, ya kamu harus bertanggung jawab. Kan tadi tujuannya kan ada bertanggung jawab masa depan maksudnya ini. Nah, saya dijodohkan kok sama mama, ada saudara kaya udah maafkan, udah makan. Nah, kamu harus siap ke depannya. Sebab kenapa? Karena kita akan menghadapi nanti dunia pertama dari segi dulu, usia kita nanti akan usia produktif, usia tua. Kemudian dari segi situasi akan berubah. Jadi banyak perubahan yang harus kalian hadapi. Makanya yang ditanyakan yang tadi betul. Jadi gambar Pak Anten ada ngambil. Ini mah yang idealis yang bahagia. Sebab masalah itu kadang-kadang idealis dengan realis yang beda. Jadi nanti yang akan kamu hadapi itu yang realistis, realita. Idealita dengan realita akan berbeda. Kalau di film-film, di sinetron, di drama itu mah disetting. Jangan ikutin, kamu jangan baperan ke bawah. Sudah habis tidak seperti itu ya. Saya alhamdulillah punya pengalaman di kota ya, mengajar sekolah-sekolah yang muridnya orang-orang kaya gitu. Nah ini berpengaruh dengan ini. Oleh karena itu saya sarankan, maaf yang Putri ya, kalau saya pesan seperti itu, Bapak harus menyekolahkan bukan karena yang muda itu nanti akan menjadi pemimpin. Itu menurut agama yang kita kan begitu. Ada jalur bahwa alat bisa jalur itu pemimpin para wanita. Tapi kenyataannya sekarang sudah lihat dunia ya. Kemarin kita lihat kasus nanti di kenyataan akan kita bahas masalah dunia sosial ya. Ada anak SMK bukan pacar sampai mau disembunyi. Di sini kemarin di Bekasi ya, istrinya dibunuh karena suaminya gajinya lebih kecil dan sebagainya. Ini masuk ke nanti dunia sosial. Lanjut, bagus. Nah, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan bagaimana pendapat kalian referensi pada pertemuan materi mereka hari ini. Apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan hari ini? Boleh satu atau dua orang angkat tangan. Dengan mempelajari ini apa yang kamu rasakan? Maka penting atau tidak, perlu atau tidak menyampaikan nikah, karena tadi yang materi apa nikah mau dibahas, bebas tentang materi apa pendapat kalian boleh. Maka waktunya sudah habis, silakan ada kurang lebih 10 menit. Ya jadi terus yang lain boleh ya Sob. Silakan dengarkan ya. Mungkin dari saya ucapan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi mengenai perkuliahan atau pendidikan tinggi selanjutnya. Menurut saya pada materi saat ini adalah materi yang sangat penting. Karena kenapa? Karena sedikit demi sedikit wawasan tentang perkuliahan atau pendidikan tinggi lebih terbuka lagi dan lebih terbaca bagaimana kedepannya nanti. Ya, ada lagi? Ya, tepuk tangan untuk silakan yang pertama. Boleh, stop. Ada dari publik? Enggak. Tidak ada? Cukup ya? Oh ada info. Silakan. Ya, kalau tidak ada, nanti kita ada waktu ketemu lagi. Nanti saya masuk kelas ini, kemudian nanti kalian juga ditunggu konselingnya ya, nanti konsultasinya. Yang penting dengan suasana dan kondisi saat ini kita semua berusaha, kita
kompetisi, kita berpartisipasi dalam kehidupan ini, kita juga bekerja untuk masa depan, kita belajar untuk masa depan. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi stres ya. Masa depan yang akan kita hadapi di kehidupan jangan. Semua kita usahakan, tapi jangan lupa kita juga bertawakal kepada Allah. Kita berusaha. Ya. Alangkah banyak kita banyak anak usia muda ya stres karena dia rata-rata kan karir. Karena suasana sekarang berubah. Mau kuliah saja itu berkompetisi. Mau kuliah itu udah saingan. Nanti kalau tidak percaya dilihat, dicek ya di browsing itu. Misalkan perguruan tinggi A jurusan ini peminat berapa, daya tahan berapa, itu sudah kompetisi. Belum nanti cari kerjaan dan sebagainya. Jadi mari kita memohon kepada Allah, kita tawakal supaya kita diberi kelancaran, kesuksesan. Boleh silakan yang mau dibaca doa lagi, doa pakai dengan saya. Dari juga usia muda. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf. Salahnya saya minta. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sabit, kita lanjut percakapan pasca observasi ya Pak ya. Tadi kan sudah praktik ngajar ya di kelas ya Pak ya. Iya. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi itu untuk menggali refleksi Bapak mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi diobservasi oleh PP Pak? Kalau mengajarnya kita biasa ya. Nah, ketika ada ibu agak terpengaruh ke ini aja materi yang disampaikan gitu. Ini materinya terlalu lama enggak waktunya gitu. Yeah. Terus sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan enggak gitu Bu sih. Ya, tapi intinya biasa aja ya Pak ya. Karena udah biasa ya Pak ya. Kan udah ada RPP juga ya Pak. Iya. Menurut Bapak tadi saat Bapak mengajar, ada hal yang kurang dari kompetensi Bapak dalam mengajar tadi? Yang saya rasakan mungkin yang dibahas awal tentang bagaimana berdiferensiasi itu, itu diantaranya itu KSE sudah ada, tujuan pembelajaran tadi disampaikan, mungkin itu Bu. Menurut Bapak tadi sudah ada diferensiasinya belum? Yaitu yang tadi belum tercover semua itu Bu. Berarti tidak ada menurut Bapak? Ada. Tadi Ada yang mana coba Pak? Tadi misalnya saya ngasih tugas tugas kelompok, terus yang anak jawab langsung, kemudian tentang pendapat. Nah, itu kan ada beberapa pendapat yang menggambarkan perbedaan, misalkan ada yang langsung ke contoh perguruan tinggi, ada yang gambar, ada yang cari dulu gitu. Ya. Kalau budaya positifnya Pak sudah ada. Nah, tadi berdoa, kemudian kemudian berdiskusi bareng, saling menghargai. Jadi ada KSE, ada budaya positifnya gitu. Terintegrasi di situ mungkin Bu. Area pengembangan yang tadi sebelum kita observasi ya, sebelum diobservasi, apakah sudah muncul pada diri Bapak? Tadi ada yang minta ada 2 ya, untuk hadir seutuhnya sama menggali potensi dengan pertanyaan yang berkualitas, berbobot. Tadi saya udah coba dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada para siswa Bu. Tadi kan ada tujuan pembelajaran ya Pak? Iya. Sudah tersampaikan, sudah berhasil atau belum Pak tadi tujuan pembelajarannya? Sepertinya sudah ada pemahaman tentang rencana yang dibuat atau yang disusun oleh mereka.
Kemudian bertanggung jawab dengan pilihan. Nah, itu mungkin nanti di tindak lanjuti dalam konseling, biasanya per kelompok atau perorangan konsultasi ke saya. Tujuannya diantaranya itu. Dari pengalaman pembelajaran tadi, apa ada yang ingin dikembangkan lagi ke depannya mengenai kompetensi diri Bapak? Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi, bagaimana saya bisa menjadi guru atau pengajar yang mendengar aktif dan bisa memacu atau memantik keaktifan para siswa, Bu, gitu, dengan pertanyaan yang lebih menarik gitu, dengan waktu yang agak tidak terbatas dalam. Saat pembelajaran tadi, ada kelebihan yang menonjol gitu pada diri Bapak tadi dalam mengelola siswa? Paling saya ceramah dengan contoh-contoh dan gaya bicara yang memotivasi mungkin, Bu. Jadi yang saya rasakan kayaknya anak banyak yang tertarik juga gitu dengan cerita-cerita tadi, tapi tetap semua bertumpuk ke koridor materi gitu. Jadi dalam penyampaian ini aja motivasi gitu. Menurut Bapak sudah seberapa persenkah proses pembelajaran tadi menuju sempurna gitu? Kalau nilai misalkan 10 sampai 100 ya kurang lebih mungkin 78-an, Bu, sampai 80. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa cuma segitu? Ya 78 sampai 80 lah. Tadi yang dirasakan itu karena lagi-lagi ini bukan materi pelajaran mata, jadi tentang berdiferensiasi agak menerapkannya kita agak terbatas ya. Yang kedua, untuk tujuan pembelajaran ini kan umum karena karir gitu, jadi saya agak membatasi, memilih kata-kata juga takutnya malah mengarahkan seolah-olah mereka lebih tidak terarah gitu. Jadi ada keterbatasan itu sih, 2 hal. Boleh saya memberikan umpan balik, Ya, Pak? ya, mangga Ibu. Tadi saya lihat Bapak mengajar seru ya, tidak bikin ngantuk ya, banyak yang tersenyum gitu ya, banyak yang memang benar-benar antusias ingin memahami karena materinya memang lagi benar-benar dibutuhkan ya Pak ya. Namun tadi ada sedikit yang kurang pas ya Pak dalam ya, kebetulan karena saya guru bahasa Indonesia ya Pak, jadi kalau lihat tulisan itu suka greget gitu ya. Tadi yang gelar, penulisan gelar doktor ya Pak ya, gitu kan sebenarnya yang kapital yang D-nya aja, R-nya tetap kecil, dokter itu Pak. Oh gitu? Iya, jadi tidak R-nya itu tidak kapital tapi D-nya kapital, R-nya tidak. Kalau dokter itu baru kecil semua, D-nya kecil, R-nya kecil. Maaf ya Pak ya, suka greget gitu. Ya Bu, dari diksi bahasa Indonesia kan itu saja sih Ibu ya, Pak. Lebih itu. Yang lainnya keren Pak. Jadi saya juga tertarik gitu ya, ingin jadi guru BK ya. Memangnya dulu awalnya saya juga ingin jadi guru BK, tapi karena di universitas tersebut tidak ada gitu ya, karena saya milihnya universitas yang dekat. Jadi ya ambil pilihan kedua, saya suka bahasa Indonesia, jadi ke bahasa Indonesia. Iya, itu karena profesi saya sih Bu, jadi biasa. Teman-teman malah biasanya tanpa teks itu kita cuma berpatokan ke materi aja yang dikembangkan. Iya, karena ilmunya sudah ini ya, udah ada di kepala ya Pak. Karena itu menyangkut, itu kan 3 hal Bu, karir, pribadi sosial sama pembelajaran. Mungkin itu pribadi sosial dan karir gitu. Iya. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah pembelajaran tadi apa Pak? Setelah pembelajaran tadi, tindak lanjut yang pertama, nanti saya juga akan masuk kelas lagi Bu ya, di jam yang akan datang. Yang kedua, lihat antusiasme siswa dengan beberapa indikasi, diantaranya yang tadi apa, konseling atau sekedar konsultasi, atau yang hanya
coach gitu ya, coaching aja gitu ya, apa cuma ngobrol-ngobrol biasa. Tapi ada yang khusus dia minta waktu untuk konseling, biasanya masalah penjurusan. Gitu. Dia udah konsultasi dengan orang tuanya. Itu rencana tindak lanjut saya. Oke. Selanjutnya ada rencana pengembangan diri Bapak sebagai seorang guru BK ya Pak ya. Nah ini ada aktivitas pengembangan diri Bapak itu akan apa gitu ya. Nanti tujuan yang hendak dicapainya apa, ukuran keberhasilannya bagaimana dikatakan bisa berhasil gitu, pendukungnya apa ataupun siapa, waktunya mau kapan. Nah yang pertama, aktivitas pengembangan diri yang akan Bapak lakukan apa tuh Pak? Yang pertama adalah aktivitas pengembangan diri yang saya rencanakan itu peningkatan kompetensi saya sebagai konselor guru BK. Peningkatan kompetensi guru BK atau konselor. Nah tujuan yang ingin dicapai Pak? Tujuan yang dicapai saya bisa menjadi guru yang menjadi guru yang apa, membawa manfaat buat murid, maksudnya teman bicara yang baik gitu, menyelesaikan masalah. Oke. Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya siswa yang ingin konsultasi Bu. Jadi banyak gitu ya Iya. Pak? Jadi misalkan ya rata-rata misalkan seminggu, kalau misalkan 2 ya rata-rata tiap hari 1 lah, 5 gitu. Minimal itu 5 sampai 10 gitu. Oke. Biasanya berapa Pak dalam seminggu? Ya yang jadi masalah kadang-kadang tidak semua tertangani Bu gitu. Jadi rata-rata seminggu sih yang sudah biasa janjian biasanya di kelas atau di ini 3 sampai 4 gitu. Yang 3 sampai 4 itu apa siswa yang bermasalah atau bervariasi? Variasi Bu. Jadi BK ini kan sebenarnya bukan untuk khusus bermasalah. Kalau dulu namanya BP ya, itu bermasalah. Kalau ini BK lebih ke psikologis sebenarnya. Jadi bimbingan tadi pribadi sosial, karir dan pembelajaran. Oke, tadi ukuran keberhasilannya meningkatnya siswa yang ingin konsultasi terhadap Bapak ya. Pendukungnya apa atau pendukungnya apa? Wali kelas. Wali kelas juga biasanya kan nanti minta bantuan, saya juga minta bantuan wali kelas. Jadi kalau ada anak yang nanya, ya ke guru BK saja. Kemudian fasilitas ruangan juga kita ada gitu kan. Terus dukungan dari kepala sekolah dan stakeholder di sini juga sudah nyambung, jadi sudah terbiasa gitu konsultasi ke Pak Sodik gitu. Waktunya Pak mau kapan? Waktu mungkin mulai besok juga, kalau ada anak-anak yang mau ketemu saya akan layani gitu. Ini yang jadi masalah kadang-kadang waktu saya nyetir ada tugas lain gitu. Sehingga pada kecewa, anak kelas 12 tuh kadang kecewa gitu, lah Sobinya nggak bisa aja nih. Berarti minggu ini juga bisa ya Pak? Ini hari besok lah. Aktivitas pengembangan diri yang kedua? Pengembangan diri yang kedua, saya ingin menjadi guru BK, tapi khususnya ke motivator yang baik gitu. Jadi selain tadi kan ininya konseling yang menarik anak-anak. Jadi pembicara yang menarik gitu. Anak-anak tuh bisa tertarik dengan apa yang saya sampaikan, apapun itu materinya gitu. Berarti yang akan Bapak lakukan apa? Motivator yang baik. Belajar menjadi motivator berarti. Ya. Belajarnya kemana Pak? Ya mungkin saya banyak berlatih dan baca-baca buku. Kemudian yang ada kompetensi tadi 2 juga saya masukkan di situ, maksudnya menggali potensi dengan pertanyaan berbobot dan
hadir utuh gitu. Jadi, Tujuan yang hendak dicapainya? Tujuan yang hendak capai supaya bisa membantu mengurangi permasalahan di SMA tadi Satu Pamarican, Bu. Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya para siswa lebih disiplin, yang melanggar tata tertib itu berkurang. Jadi dengan harapan apa? Ya nanti saya banyak ngobrol di kelas atau di kegiatan kesiswaan gitu. Pendukungnya Pak? Pendukung jadwal kegiatan, kemudian guru-guru juga sudah sepakat gitu ya, itu menjadi tugas yang seharusnya saya laksanakan untuk banyak membimbing. Mau dilaksanakan kapan ini Pak? Mungkin itu pekan depan, Bu. Jadi, tadinya hari ini saya mencoba ingin jadi pembina upacara tadi gitu, cuma ada keperluan saya nggak ikut upacara. Berarti pekan depan tanggal berapa ya? Mulai Tanggal berapa pekan depan Bu? tanggal 25 apa ya? 25 ya. Oh iya. Ya. 25 September. Ya, kalau yang konsen sih bisa besok juga saya bisa coba. Ada lagi Pak? Aktivitas pengembangan dirinya? Saya juga ingin menjadi contoh buat teman-teman gitu. Jadi dalam hal seperti sih misalnya bentuk-bentuk RPP dan sebagainya itu masuk apa itu, Bu? Nah, berarti tujuannya ya Pak ya? Iya. Nah, berarti aktivitas yang akan Bapak lakukan apa kalau seperti itu? Nah, nanti mungkin saya banyak coaching dengan teman-teman, tukar pendapat, Bu. Oke, berarti Pakai materi misalnya hari ini dengan Dede gitu ya. bertukar pendapat ya. Saya juga mungkin belajar juga dari teman-teman gitu. Bertukar pendapat dengan rekan sejawat. Tujuannya tadi Tujuannya untuk mewarnai teman-teman, mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dengan mata pelajaran tertentu, dengan pelajarannya gitu. Tapi konsepnya minimal sesuai yang didapat dari program Diklat Guru Penggerak gitu, Bu. Ukuran keberhasilannya hampir sama dengan yang tadi, berkurangnya pelanggaran siswa atau meningkatnya disiplin siswa dan guru gitu, Bu. Objeknya di sini kalau bertukar pendapat dengan rekan sejawat berarti Dengan teman rekan sejawat ya Pak ya. Iya. Nah, berarti ukuran keberhasilannya dari rekan sejawat berarti ya, lebih baik dalam proses pembelajaran, Bu. Ya misalkan dari segi waktu kan itu menyangkut disiplin juga, karena efeknya juga ke anak-anak kan. Betul. Dengan hadir tepat waktu, anak-anak pasti terbatas untuk melanggar. Pendukungnya Pendukung kesepakatan dengan teman-teman, jam belajar, waktu di sekolah juga luang gitu, diberi kesempatan. kapan akan dilaksanakan Pak? Secepatnya bangun besok lah, nanti saya mulai diskusi hari ini juga, nanti saya diskusi dengan Bu Dede yang lebih dulu. Masih ada guru penggerak, pasti ada pengalaman kan. Ada lagi Pak? Sementara itu, Bu. Udah 3. Saya bacakan ya Pak. Ya, Aktivitas pengembangan diri akan Bapak lakukan. Yang pertama ada peningkatan kompetensi guru BK ya. Tujuannya bisa menjadi guru yang bermanfaat atau bisa menyelesaikan masalah.
Ukuran keberhasilannya meningkatnya siswa yang ingin berkonsultasi dengan Bapak. Ya. Pendukungnya wali kelas, ruangan atau fasilitas, kepala sekolah. Waktunya minggu ini atau besok, tapi menyesuaikan waktu luang Bapak juga ya. Ya. Selanjutnya ada belajar menjadi motivator katanya. Ingin menjadi motivator yang baik apa ya? Iya, dalam hal pembelajaran tapi maksudnya kan. Iya betul, motivator dalam pembelajaran. Nah, belajarnya bisa dari berbagai sumber kata Bapak ya. Tujuan yang ingin dicapai membantu menyelesaikan permasalahan di SMA 1 Pamarican. Ukuran keberhasilannya siswa bisa disiplin ya Pak ya. Pendukungnya ada kesepakatan bersama dengan guru-guru, ada jadwal kegiatan. Waktunya tanggal 25 September 2023 atau minggu depan ya Pak. Saya mulai. Yang ketiga ada bertukar pendapat dengan rekan sejawat. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi berbagi ilmu tentang ilmu PGP ya Pak ya, di pendidikan guru penggerak. Betul. Ukuran keberhasilannya, nah para guru atau rekan sejawat Bapak lebih baik dalam proses pembelajaran. Pendukungnya kolaborasi bersama rekan sejawat ya Pak ya. Waktunya bisa dimulai dari sekarang kata Bapak. Oke. Nah, percakapan pasca observasi sudah selesai Bapak. Nanti kita lanjut ke bagian penutup pendampingan ya Pak. Bagian terakhir ya Pak, bagian akhir pendampingan. Nah, dari proses pendampingan keempat ini, apa yang sudah baik dari Bapak atau apa yang perlu diperbaiki ke depannya dari pembelajaran tadi Pak? Yang saya rasa sudah baik adalah bagaimana memimpin pembelajaran menjadi katakanlah guru menyampaikan materi, terutama dalam meningkatkan antusias siswa. Kemudian yang harus saya tambahkan dan saya perbaiki di antaranya tadi bagaimana pembelajaran ini lebih berdiferensiasi gitu. Kemudian untuk memotivasi murid-murid ini lebih aktif bertanya gitu. Udah antusias cuma nanya apa karena ragu-ragu apa gitu. Intinya dia pribadi gitu. Apa rencana yang akan Bapak lakukan agar yang tadi Bapak katakan merasa belum baik, nah bisa menjadi lebih baik lagi tuh Pak? Rencananya nanti saya akan dalam proses belajar itu atau bimbingan tadi saya akan lebih banyak tambahkan ice breaking, terutama ice breaking, kemudian materi lebih detail mendalam gitu. Tadi karena kita ada sepintas-sepintas ya Mas. Gitu. Jadi materi lebih mendalam dan di kolaborasi dengan ice breaking. Sejauh ini dalam pendampingan individu 4 ini ya, apakah sudah bisa membantu Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid atau belum? Dengan pendampingan keempat ini saya rasa sudah Bu. Beberapa hal bisa menjadi pemahaman saya untuk memahami konsep atau paradigma belajar atau pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan pengertian yang lain dalam arti bahwa semua yang kita sampaikan ini demi kepentingan dan memenuhi kebutuhan murid. Hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya Pak? Boleh dari diri Bapak, boleh dari diri saya. Secara umum sih mungkin
sudah sesuai dengan rencana dan tujuan. Cuma yang saya akan tingkatkan, saya perbaiki, terutama komunikasi dengan rekan sejawat dan kepastian tugas yang harus saya laksanakan gitu Bu, supaya tidak berbenturan gitu. Jadi lebih ke pembagian tugas saya saja di sini, karena saya di sini perannya selain sebagai guru juga bantu kegiatan di manajemen pimpinan gitu. Nah, selama pembelajaran daring, apa ada yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada Bapak fasilitator kita? Secara umum atau secara global saya tidak, karena sudah sesuai yang dicantumkan di LMS yang tertera. Cuma secara khusus mungkin saya mohon ada pemberitahuan lebih sering tentang batas tugas atau due date gitu Bu. Jadi kalau bisa sih dibuat diagram perorangan gitu. Kan itu seringnya umum ya, karena perkembangan sedikit ini belum, tapi gitu. Tapi dengan program yang bukan apa yang di screenshot gitu, tapi yang memang awalnya bisa diedit gitu, checklist udah gitu. Apalah itu mohon itu aja. Memungkinkan, kalau tidak yang minimal saya sering diingatkan, karena sebenarnya masalahnya di saya itu masalah pembagian tugas gitu. Karena udah diingatkan juga lupa lagi. Ingat cuma nggak keburu mau mengerjakan itu. Iya. Jadi kelupaan ya. Kelupaan gitu. Aduh. Nah, untuk TI 4 ini ada tugas nih Pak, untuk nanti pendampingan individu 5. Jadi ada rentang waktu 1 bulan ya dari TI 4 ke TI 5. Tugasnya yang pertama, Bapak itu harus mengajak 1 orang rekan sejawat ya Pak ya, boleh Bapak guru atau Ibu guru bebas ya, untuk dibimbing membuat RPP. Kan Bapak juga sudah membuat RPP, terus saya arahkan revisinya sebelah mana gitu. Nah Bapak juga sama seperti itu ke rekan sejawat Bapak. Ya saya RPP-nya yang memuat diferensiasi, KSE, dan satu lagi budaya positif. Nah, sama pokoknya kayak saya ke Bapak gitu ya. Di Bapak ke rekan sejawat Bapak harus seperti itu. Nah setelah itu Bapak menentukan jadwal dengan rekan sejawat Bapak. Jadi rekan sejawat Bapak akan diobservasi oleh Bapak. Setelah membuat RPP, nanti rekan sejawat Bapak itu mengajar, praktik ngajar, terus dilihat oleh Bapak. Sama di ini juga direkam Bu. Iya, direkam juga ya, seperti itu. Jadi itu minimal 2 jam pembelajaran. Berbeda dengan yang tugas ini beda lagi. Iya. Ya, nah, sama. Jadi sama dengan tugas 2.3. Nah, 2 jam pelajaran berarti disesuaikan dengan jadwal rekan sejawat Bapak yang sudah ditentukan nanti ya. Nah, RPP-nya dikoreksi sama Bapak berarti ilmu Bapak yang sudah didapatkan itu pada saat PGP, nah didiseminasikan atau dibagikan ke rekan sejawat Bapak itu. Satu orang dulu aja, satu orang dulu aja gitu ya Pak. Nah setelah itu, jadi sebelum Bapak observasi ke kelasnya, ke kelas rekan sejawat Bapak, Bapak harus melakukan praobservasi dulu. Seperti tadi yang sudah kita lakukan ya, ada praobservasi, terus observasi ya. Setelah itu baru coaching terakhir atau pasca observasi. Nah pasca observasinya itu ada di TI 5. Nah, jadi Bapak dari pendampingan individu 4 sekarang ada waktu 1 bulan ke PI 5. Nah itu Bapak mengerjakan pembimbingan pembuatan RPP, rekan sejawat Bapak, terus melakukan praobservasi percakapannya ya, terus melakukan observasi. Nah itu harus di-upload ke drive, ya, ke drive saya dan ke drive fasilitator. Dia fasilitator memantau ya. Saya juga bisa
memantau gitu kan ya, kurangnya di mana misalnya. Nah, untuk instrumennya atau untuk instruksi secara lengkapnya itu tugasnya ada di modul 2.3 Pak, 2.3. yang di LMS. Di LMS Bu ya? Ya, Iya. siap Bu. Nah, itu ada instrumennya Pak. Ya. Nah, ikuti instruksi di situ dan di-download instrumennya, lalu dilakukan gitu ya, dari perencanaan, pembuatan SOP, observasi dan observasi. Dan nanti pas observasinya dilakukannya di PI 5, dihadiri oleh saya gitu. Jadi saya melihat coaching pas observasi Bapak antara Bapak dengan CGP dengan rekan sejawat Bapak. ya. Terus saya kasih umpan balik gitu Pak. Ada pertanyaan untuk tugasnya Pak? Jadi sesudah saya diobservasi, saya juga harus mengobservasi teman sejawat, kemudian membimbing penyusunan RPP, dan ada seperti akademi ada pra observasi dan pasca ya, seperti Ibu ke saya. Betul Pak. Insya Allah paham Bu. Jangan lupa nanti setiap prosedur itu ya, Iya. dari pra, terus observasi dan pasca observasi itu harus direkam, videonya disatukan ya, diupload ke YouTube ya, kalau tidak salah di YouTube. ya, ke YouTube, terus diupload ke PMM ya. PMM. Nah, screenshotnya juga di yang di PMM di screenshot terus diupload ke LMS ya Pak. Pokoknya sesuai yang ada di LMS aja. Nah, seperti itu Pak untuk tugasnya ya Pak ya. Ya, siap Bu. Sudah mengerti berarti ya Pak untuk tugasnya. Ya. Jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan saya ya Pak ya. Kalau sudah paham, berarti sudah selesai Pak. Ya. PI 4 ini. Terima kasih Pak Sodik, tetap semangat. Ya. Ya Insya Allah semangat. Ikuti PGP, Masya Allah dengan kesibukan yang luar biasa ya Pak Sodik ya. Iya, itu masalah utamanya itu sebenarnya. Masalah utamanya kesibukannya ya Pak ya. Itu bukan tugas. Ya, siap.